Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akila Islamia dengan NIM 08011182530003. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman nomor satu, yaitu program mengurutkan bilangan terkecil ke terbesar dan terbesar ke terkecil. Jadi program ini tuh dibuat untuk mengurutkan sejumlah bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program pertama-tama meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan yang akan diinput. Kemudian pengguna memasukkan setiap bilangan tersebut satu persatu ke dalam array. Setelah semua bilangan dimasukkan, program akan melakukan proses pengurutan menggunakan metode pertukaran nilai dengan perulangan bersarang. Program akan membandingkan setiap elemen array dan menukar posisinya jika ditemukan nilai yang lebih kecil. Setelah proses pengurusan selesai, program akan menentukan bilangan dari yang terkecil ke terbesar serta dari yang terbesar ke terkecil. Dan di sini ada beberapa tahapannya. Mulai, deklarasikan array bilangan dengan kapasitas salah satu elemen bertipe float, deklarasikan variabel C bertipe float, deklarasikan variabel I, J, dan N bertipe integer, input jumlah bilangan itu ke variabel N, lakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Untuk memasukkan bilangan ke dalam array, lakukan perulangan dari I sama dengan 0 sampai N kurang 2 untuk proses pengurutan. Bila dalam perulangan tersebut, lakukan perulangan kedua dari J sama dengan I plus 1 sampai N min 1. Bandingkan bil J dengan bil I. Jika bil J lebih kecil dari bil I, maka tukar nilai kedua elemen tersebut menggunakan variabel C sebagai penampung sementara. Setelah semua bilangan diurutkan, tampilkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, kemudian tampilkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil, barulah program itu selesai. Oke, langsung saja masuk ke programnya. Dan di sini ada using namespace std itu untuk memanggil fungsi-fungsi IOStream seperti input IOStream itu untuk memanggil fungsi-fungsi cout dan cin. Terus ada using namespace std biar nggak memakai std lagi tiap awal cin dan cout. Terus ada in main itu tuh fungsi utama semua program. Terus ada kurung perawal tuh untuk menandai awal dan akhir program. Terus di sini ada variabel data, variabel bill dengan array dengan memesan kamar sebanyak 101 dan C itu bentuk float, terus ada integer I, JN, terus ada cout jumlah bilangan. Di sini kita disuruh menginputkan jumlah bilangan yang akan kita urutkan dari terkecil ke terbesar dan akan disimpan ke variabel N. Terus di sini ada perulangan selama I sama dengan 0, I itu kurang dari atau sama dengan N kurang 1 I plus plus. Itu untuk memasukkan bilangan ke berapanya. Siin bilangan I. Sebenarnya ini kalau misalkan pakai I kurang dari sama dengan N juga bisa, nggak harus I kurang dari sama dengan 1 sih. Nah, habis itu ada perulangan lagi. Ini tuh untuk kita nyusun bilangan terkecil ke terbesar, sama terbesar ke terkecil. Sini ada perulangan, I sama dengan 0 selama I kurang dari sama dengan N. Min 2, maka I plus plus. Terus ada nested for atau perulangan bersarang. Nah, misalkan ini terus J sama dengan I plus 1, J kurang dari sama dengan N kurang 1, J plus plus. Yaitu untuk mengurutkan ya bilangan dari terkecil ke terbesar. Terus ada pernyataan kondisi lagi. Jika bil J itu lebih kecil daripada bil I, maka dia bakalan ngeproses bil I itu dimasukkan ke variabel C. Terus bil I, variabel bil J bakalan masuk ke I. Terus C bakalan masukin lagi ke J. Itu tuh kayak biar dia tukar-tukaran gitu. Kayak I ditukar dengan bil C, ditukar dengan bil I. Itu kan nggak bisa kalau misalkan langsung ditukar. Jadi dia membutuhkan variabel tambahan, yaitu variabel C. Sini ada si out and L and line itu tuh biar dia tuh ke bawah atau tidak ke samping tulisannya. Kalau nggak pakai end line, bilangan terkecil ke terbesarnya bakalan ke samping, masukkan bilangan ke itu. Terus di sini ada for perulangan lagi selama I sama dengan 0, I kurang dari
sama dengan N kurang satu, maka E plus plus C out bil I. Ini tuh untuk nampilin bilangan terkecil ke terbesar tadi ya, yang ini tadi. Tapi ini udah jadi ke bil I sama bil J itu. Nah, sedangkan bilangan terbesar ke terkecil itu kan sebaliknya. Berarti tinggal di min saja. Dan dia bukan lebih kecil lagi, tapi lebih besar sama dengan nol. Sama I sama dengan N kurang satu, I lebih besar sama nol itu I min. Dia bakal cetak bil I dan spasi biar rapi. Di sini aku bakalan coba langsung jalanin programnya. Di sini ada beberapa programnya. Itu tuh masukkan jumlah bilangan tadi kan udah diisi out tadi. Bentar. Nah, misalkan di sini kan ada tuh jumlah bilangan. Dan dia bakal tampil di sini nih jumlah bilangannya. Kalau misalkan kita input 5, itu bakal masuk ke variabel N. Nah, untuk masukkan bilangan ke satu, ingatnya kan 0 nih. Sama I kurang dari sama dengan N kurang satu, maka I plus plus. Ada ini tuh untuk masukkan bilangan ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Misalkan kita input 8, 3, 6, 1, 5 nih. Nah, ini prosesnya bilangan terkecil ke terbesar atau 3, 5, 8, bilangan terbesar ke terkecil 8, 6, 5, 3, 1, bener kan? Nah, misalkan kita coba nih, I sama dengan 0, I sama I kurang dari sama dengan N kurang 2, maka I plus plus. Kita cek dulu nih, I-nya tadi 0, N-nya tadi 5, 5 kurang 2, 3. 5 kurang 2, 3. Iya, apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Iya kan, maka ke perulangan selanjutnya. Sini J-nya tuh I plus 1, berarti J-nya 1, karena tadi I-nya 0 kan. 1. Apakah N kurang 1 tuh 4 kan? Berarti 5 kurang 1 kan 4. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya, berarti kita cek cek nih bilangannya. Berarti bilang J-nya tadi 1 dan I-nya tadi 0. Nah, bil J arah itu kan dari 0 nih. Berarti bil J-nya tuh yang ke 1, berarti yang kedua, berarti 3. 3, apakah 3 lebih kecil daripada bil I? I tadi kan 0, berarti yang 8. Iya kan? Nah, 3 kan lebih kecil dari 8. Nah, berarti dia ngeprogres yang ini, di mana variabel I 8 tadi dimasukin ke C. Oke, C-nya berarti sama dengan 8. Terus, build J dimasukin ke build I. Build J tadi 3, dimasukin ke 2. 3 dimasukin 8. Gitu. Jadi dia udah kepindah nih, berarti 8-nya udah ke bilangan yang kedua atau ke kamar satu. Dan di sini build J tadi kamar ke satu 3 tadi, yang kamar ke enggak. Sini kan build I tadi itu 8. 8-nya disimpan dulu ke variabel C. Terus build J 3 tadi, kamar ke satu tadi, disimpan ke kamar ke 0. Berarti 3-nya udah di kamar ke 0. Kamar array ke 0. Terus build J yang di kamar C tadi, eh, build J tadi, yang kamar ke satu, dia disimpan C tadi, enggak C tadi itu, yang I tadi, C tadi kan udah diisi I. Nah, berarti build I tadi dimasukin lagi ke J, berarti I tadi udah diisi dengan 3, berarti udah 3, 8. Nah, terus ulangin lagi, sampai di itu
kesusun jadi bilangan terkecil ke terbesar dan bilangan terbesar ke terkecil. Nah, ini kita misalkan nih, I-nya sama dengan 0. Selama I kurang dari sama dengan N-1, maka I plus plus. Nah, tadi kan I-nya 0 nih. I kurang dari sama dengan N-1 itu N-1 4 ya. Berarti betul dong, 1 itu kan lebih kecil sama dengan 4. Berarti I plus plus nih. I-nya ke 0. Ya, dari kamar ke 0 tadi. Tapi dia udah keurut dari terkecil ke terbesar dari progres ini. Barulah dia nggak cetak yang ke sini, terkecil ke terbesar. Nah, untuk yang terbesarnya itu, I-nya tuh kan sama dengan N-1. N-1 kan 4. Kan betul kalau misalkan ini jumlah bilangannya 5, berarti gambar arahnya itu ada sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, makanya di sini dari kamar ke paling ujung, paling besar. Kan ini terbesar ke terkecil. Selama I lebih besar sama dengan 0, nah selama lebih besar sama dengan 0, kan I min dia bakalan berkurang gitu. Makanya di sini bilangan terbesar ke terkecil baru dicetak. Oke, selanjutnya aku bakalan jelasin yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada flowchart-nya. Ini ada bentuk oval untuk memulai dan mengakhiri program, start sama end. Terus ada janjar genjang itu untuk input dan outputnya. Di sini input and jumlah bilangan tadi. Terus ada perulangan loop persegi 6 sama dengan 0 to n min 1. Kalau true kita bakal disuruh masukin bilangan ke berapa itu bakal kita disuruh input dan bakalan disimpan ke bil i. Terus i plus plus sampai dia tuh tidak memenuhi lagi atau false, barulah di perulangan selanjutnya i sama dengan 0 to n min 2. Kalau true dia bakalan ke perulangan J, di mana J sama dengan I plus 1 to N min 1. Kalau true, dia bakalan cek apakah bil J itu lebih kecil dari bil I. Kalau iya, bakalan melakukan proses tukar-menukar tadi, biar jadi bilangan terkecil ke terbesar, bola J plus plus. Kalau udah false, ke I plus plus lagi. Kalau I plus plusnya udah false, dia tinggal ngecetak bilangan terkecil ke terbesar ke perulangan karena kan dia perulangan tuh ya nggak dari awal sampai akhir gitu. I sama dengan 0 to n min 1. Kalau true bil i-nya dicetak i plus plus sampai dia false barulah dia ngecetak bilangan terbesar ke terkecil sama i sama dengan n min 1 down to artinya i min min karena ini kebalikan dari terkecil ke terbesar tadi. True bil i cetak bil i dan i min min sampai dia false. Kalau udah false barulah n. Nah, di sini ada pseudocode dan program C++-nya. Nah, di sini ada var, bil satu persatu. Ini tuh array tadi ya dengan tipe data real. Kalau tadi kan float nih, real. Var ij dengan tipe data integer, terus begin. Begin itu sama seperti kurung perawal kalau misalkan di program C++. Terus ada write jumlah bilangan. Write itu sama dengan cout di program C++ dan read itu sama dengan in di program C++. Terus ada for i di tanda panah. Tanda panah itu sama dengan tanda sama dengan atau memasukkan sebuah variabel ke variabel baru. Jadi pakai tanda panah. I dimasukin 0 to n min 1 do begin begin write lagi masukkan bilangan ke satu write build i and for i sama dengan perulangan ini tadi sama semuanya sama terus ada n juga down to in min ada for i dimasukin 0 to n min 2 do for j itu dimasukin i plus 1 to n min 1 do itu tuh buat urutin bilangan dari terkecil ke terbesar tadi ya, dicek if apabila bil J lebih kecil dari bil I dan bikin dia bakalan melakukan proses ini tukar menukar untuk ngurutin dari terkecil ke terbesar n dari proses tukar menukar tadi. Terus ada write bilangan terkecil ke terbesar dan ada for i itu diisi dengan 0 to n min 1 do
Part Bill itu untuk bilangan terkecil ke terbesar dan bilangan terbesar ke terkecil itu tinggal kebalikannya atau min. Kalau di itu di Sudoku sama flowchart dia tuh down ke bawah itu min. Kalau I plus plus dia tuh. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.